Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sahabat semua dengan channelnya Berbagi Informasi yang akan menyajikan berbagai informasi yang bermanfaat baik di bidang elektronik atau informasi lain yang bisa bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik sahabat, semoga sahabat selalu sehat dan bahagia. Amin. Di video kali ini seperti yang terlihat ada sebuah sepeda listrik. Nah, sepeda listrik ini mati total ya. Ini bukan punya saya, ini punya sahabat saya. Jadi di video kali ini saya akan mencoba memperbaiki dan memang sudah diperbaiki ya. Ini untuk sepeda listriknya sudah saya perbaiki, tapi di sini saya akan merangkum. Mungkin di antara sahabat ada yang membutuhkan informasi bagaimana sih cara memperbaiki sepeda listrik? Apakah memperbaiki sepeda listrik ini rumit, mudah, atau bagaimana? Begini ya sahabat, ada dua hal ya untuk sepeda listrik ini. Secara umum ada yang sangat mudahnya, ada yang agak rumitnya sedikit. Jadi tidak terlalu rumit ya, sederhana saja sebenarnya. Jadi di sini saya akan memaparkan bagaimana cara memperbaikinya, dan orang awam pun secara umum bisa ya, sebenarnya bisa ya. Dengan mengikuti video ini sahabat semua bisa memperbaikinya sendiri begitu. Kalaupun ada secara khusus yang memang diperlukan orang khusus juga begitu. Dan bagaimana caranya? Kita mulai ya. Caranya seperti ini ya. Yang pertama kali kita periksa adalah baterai. Baterai ya, di sini. Tempat baterai itu di sini, tempatnya biasanya di depan ya, di tengah seperti ini. Nah, kita buka penutup koper baterainya, lalu periksa tegangannya di sini. Apakah keluar tegangannya atau tidak? Nah, kalaupun sahabat malas membukanya dari sini, tidak masalah. Ini biarkan aja tertutup, nggak usah dibuka. Saya pun tidak membukanya, tidak membuka koper kedua ya. Ini pertama, ini yang keduanya. Nah, cukup di sini, kunci utama itu di sini ya sahabat ya. Nah, kita buka. Di sini kuncinya. Di sini adalah semacam, kalau orang awam bilang ini mesinnya, bukan mesinnya, kontrolnya di sini ya, pengaturannya di sini ya. Kalau di bagian bawah yang dekat aki itu, aki yang tadi yang sebelah sini, kelihatan yang sebelah sini, di situ motornya, motor listrik penggeraknya gitu. Nah, disinilah kunci utamanya. Kita buka aja, kita bongkar. Tarik sini. Mudah, sangat mudah. Kita periksa setiap, di sini ada soket ya. Periksa setiap soket. Barangkali soket ini kendor. Nah, seperti ini, kendor. Dia mau lama-lama kendor karena ini kan getaran ya, getarannya kuat. Bahkan mau lepas juga bisa juga lepas. Kita periksa. Jangan buru-buru dibawa ke bengkel ya. Periksa sendiri aja. Kalau mau ya. Kalau nggak mau ya dibawa ke bengkel juga nggak masalah. Nah seperti ini. Periksa. Ini ada yang diikat juga dengan menggunakan lem. Mungkin sama, takut lepas juga. Ada yang bagian tidak diikat. Dan periksa juga ini ada sikring. Kalau ini sikringnya masih bagus ya. Itu biasanya penyakitnya di situ. Nggak jauh-jauh. Nggak susah-susah ya. Atau bisa juga di sini. Nah, di sini ya, saya putar dulu kameranya ke arah sini. Saya tunjukkan. Bisa juga di sini. Ini bagian kontak sini tidak mau nyambung. Bisa dibuka saja. Ini kan ada baut tuh. Pokoknya nemu baut, buka, bongkar. Bisa juga di sini. Tidak mau kontak. Kalau itu tidak kontak, semuanya mati. Begitu ya. Nah, untuk kontrol aki gimana? Misalkan ya, untuk kontrol akinya di sana kan susah. Nah, di sini saja bisa. Ini ada kabel langsung dari aki ke sini. Coba kita lihat ya. Apakah tegangannya ada? Kita lihat.
Oke, DC pol ya, ini tegangan DC ya karena aki ya. Ya, prob negatif ke negatif, prob positif ke positif. Sebentar. Kita lanjutkan. Ini prob negatifnya. Kurang muter ya. Sini. Ini sudah ada zoomnya untuk kameranya. Tapi masih ada error sedikit. Nah, seperti itu. Biar lebih jelas ya, sahabat ya. Lihat angka di situ. Nah, ada 49 volt ya. Berarti ini hampir full untuk tegangan baterainya. Nah, berarti tegangan itu sampai ke bagian controller, modul controller atau ESC, Electronic Speed Controller ya. Nah, di sini ada ESC-nya, ada bagian untuk ke klakson, ke lampu depan, lampu belakang, rating kiri, rating kanan, bagian ke kontak, kabel-kabel ini. Ada bagian yang ke motor penggerak ya, ke motor penggerak, dan ada bagian yang ke handle atau pedal gas ya, pedal gas di sini. Ya, kita zoom out dulu. Nah, jadi kabel itu ada yang ke sini, dan juga ada yang ke sini, pengatur kecepatan ya. Nah, seperti ini. Untuk speed controllernya di sini. Oke, kembali lagi ke sini. Jadi permasalahannya nggak ada jauh-jauh, cuma di situ aja. Nah, kalau ini bisa dikerjakan secara umum, semua orang bisa ini ya. Aduh, nggak tepat lagi ini kameranya. Ini bisa dikerjakan oleh orang awam ya, untuk sambungan-sambungan kayak gini, apalagi mungkin ada yang longgar, tidak pas, lepas atau. Nah, kecuali untuk memperbaiki controller ini ya diperlukan teknisi ya untuk ini. Nah, tadi saya buka ini karena memang ada yang errornya di sini. Tapi saya tidak mau menjelaskan tentang itu ya, kepanjangan. Dan mungkin ada sahabat yang ingin tahu ya, apakah sepeda listrik seperti ini ekonomis atau tidak? Kalau pendapat saya begini ya, karena ada orang yang nanya ke saya gitu. Sesuatu itu diperuntukkan untuk peruntukannya gitu. Seandainya ini digunakan sesuai dengan kegunaannya, maka saya katakan ekonomis. Tapi kalau digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya, tidak ekonomis. Maksudnya begini, ini sepeda listrik ya, bukan motor listrik. Maka penggunaannya ya disesuaikan dengan sepeda listrik ya, mungkin untuk jalan datar, rata, jaraknya tidak terlalu jauh dari rumah. Bebannya ini ya, untuk bebannya ini paling ya 100 kilo, jangan dikasih lebih seperti itu. Kalau kita gunakan seperti itu sesuai peruntukannya, ya ekonomis lah daripada menggunakan berbahan bakar bensin gitu. Mungkin ada yang bertanya, bagus mana, mending mana, sepeda listrik apa pakai motor? Nah, itu pun bukan perbandingan yang harus dibandingkan ya, menurut pendapat saya. Kalau membandingkan itu harus sama-sama dengan sepeda gitu, sepeda listrik dengan sepeda listrik A dengan sepeda listrik B gitu, dengan kelas yang sama, itu perbandingan. Tapi kalau membandingkan sepeda listrik dengan motor yang berbahan bakar, itu kan spesifikasinya pun sudah beda gitu. Tapi kalau misalkan begini, motor supir ini nih, motor jadul gini, digunakannya untuk jarak dekat lah, cuma jarak 1 kilo, cuma ke warung, nggak pernah beban-beban berat ya mendingan sepeda listrik gitu. Tapi kalau untuk ngelangsir sawit misalkan, ya harus pakai ini kan gitulah. Mungkin sahabat ngerti lah, sesuaikan dengan peruntukannya. Kalau disesuaikan dengan peruntukannya ya menjadi ekonomis, nggak usah beli bensin, perawatannya murah, kerusakannya nggak susah gitu memperbaikinya. Selanjutnya mungkin sahabat ada yang bertanya, ini kan sepeda listrik pakai motor listrik juga di sini nih.
pakai motor listrik juga kan. Nah, bagaimana dengan motor listrik? Apa bedanya? Nah, tentu spesifikasinya beda ya sahabat. Kalau ini sepeda disebutnya. Nah, kalau motor listrik dari segi kecepatan pun beda. Ini paling kecepatannya di sini paling berapa nih? 40 kilo lah kayaknya. 40 km per jam mungkin. Sekitar itulah setahu saya ya. Nggak tahu sih kalau ada perubahan. Karena itulah masih dibatasi sebagai sepeda. Kalau lebih dari itu mungkin bukan sepeda lagi, menjadi motor listrik ya. Dari segi komponen sangat sederhana ya. Komponennya cuma ini aja, motor listriknya. Udah sebenarnya ini cuma aksesoris saja, cuma handle, nggak ada semacam sensor-sensor yang lain, apalagi chipset atau software yang tertanam di sini tidak ada ya. Itu untuk sepeda, dan jarak tempuh pun mungkin 30-40 km. Untuk kapasitas pun mungkin sekitar, kapasitas baterainya mungkin sekitar 500 watt ya, lebih kecil dari motor yang motor listrik menurut saya. Dan dari daya angkut seperti saya bilang tadi mungkin sekitar 100 kilo ya. Dari harga pun ya jauh ya, mungkin ini sekitar 4 atau 5 juta. Kalau motor listrik ya harganya sangat tinggi ya. Mungkin sampai 50, 60 bahkan ya. Ada yang sampai ratusan juga. Itu untuk motor listrik ya. Dan ya itu aja. Mohon maaf nih bila kata-kata saya kurang berkenan ya. Tidak pas dengan penonton ya. Dan kita cek aja lah langsung nih. Nah, sudah hidup ya. Oke, dan bila ada pertanyaan seputar sepeda listrik boleh ditanyakan di komentar ya. Dan untuk segi bodinya, ini barangkali yang mau tahu ya, biasa aja ya bodi sepeda. Dan saya mengkritisi pembuat sepeda motor listrik ini, pabrik ya, mengkritisi pabrik supaya ini besinya diperbagus lagi, terutama untuk baut ya, jangan sampai baru sekali buka aja udah dol apa gimana gitulah, kayak yang main-main ini bikinnya ini. Ya itu aja sih, saya komplain ke pabrik ya, bukan ke yang punya ini, bukan gitu, untuk tolong diperbaiki lagi lah untuk masalah bodinya ini. Dan ada yang mengejutkan nih saudara nih di sini, sahabat. Ternyata ini buatan mana coba tuh? Yang kayak gini aja masih buatan luar. Bukannya apakah negara kita nggak bisa gitu bikin kontrol seperti ini? Ini kan sangat sederhana cara kerjanya. Ya, kembali lagi, ini sudah hidup. Saya coba gas ini untuk gasnya. Terus udah mau jalan ya. Ini untuk lampu. Untuk lampu ini. Ya, rating kiri kanan, klakson. Apalagi untuk rem, lampu rem coba. Wah, lampu remnya nggak nyala nih sahabat. Nantilah ditengok lagi. Oke, mungkin itu aja sahabat semua informasi yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan seperti saya bilang jangan takut untuk mencoba kalau misalkan rusak di perjalanan ya. Mungkin bagi orang yang dewasa lah. Kalau buat anak-anak ya nggak bisa lah. Ya itu saja, dikontrol di sini bagian soket-soket. Takutnya ada yang lepas. Kalau bagian soket bagus, kaki bagus, sikringnya bagus, bagian kontak yang ada di sini bagus juga ini. Nah, berarti bagian controller sini yang rusak. Nah, kalau lampu hidup tapi tidak mau jalan, nah mungkin ada saluran yang ke dinamo itu ya yang bermasalah. Oke, itu saja. Mohon maaf dari segala kekurangan, bukan menggurui, sekedar mengingatkan diri sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.